Halo, sore. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian. Nah, kali ini gue mau ngebagiin ya kalian soal monthly market update. Nah, tema kita kali ini ya seperti biasa. Biasanya di bulan Oktober itu sering banget disebut sebagai Oktobul. Nah, apakah benar ini ada Oktobul? Kalau kalian lihat di belakang ini ada guritan ya. Jadi tetap hati-hati ya. Apakah benar ini akan menjadi Oktobul? Tonton terus video ini ya. Dan jangan skip karena di akhir gue bakal kasih daging ke kalian. Nah, bagaimana sekarang keadaan di bulan Oktober ya? Kita bakal ngeliat order di bulan Oktober ini kayak gimana. Nah, ini tanggal-tanggal penting yang butuh kalian lihat ya. Pertama itu, kalau kita lihat ya di tanggal 8 atau di week 1 kali ini, di tanggal 8 Oktober, 9 dan 10 ya. Ini akan volatile banget ya. Karena kalau kita lihat sendiri ini di hari Rabu ya, di 8 Oktober itu ada FOMC meeting ya. Terus di tanggal 9-nya ini ada Powell ya, yang bakal ngomong juga. Terus ada data-data seperti initial jobless claim ya. Kemudian kalau kita lihat tanggal 10 juga ini ya terkait dengan non-farm payrolls, kemudian unemployment rate. Nah, ini kalau kita lihat di week 1 ini lumayan volatile nanti ya. Kemudian kalau kita lihat di week 2 ini data-data yang mungkin bakal berkaitan banget ya dengan Fed decision nanti ya di tanggal 30 Oktober. Karena kalau kita lihat ini sudah menyangkut dengan core CPI, CPI ya dari sisi MOM ataupun year on year. Kemudian juga kalau kita lihat di tanggal 16 Oktober juga ada pembahasan soal core retail sales ya. Kemudian PPI juga yang kita bisa expect ya akan berdampak cukup signifikan ya ke market terutama di decision di tanggal 30 Oktober nanti. Dan final decision ya kalau kalian lihat ini ya di tanggal 29 Oktober ya atau nanti di 30 Oktober ya. Kita bakal ngelihat bahwa akan ada ya Fed interest rate decision dengan previous-nya itu 4,2% ya. Nah, apakah sebenarnya nanti ya di bulan Oktober ini akan terjadi rate cut ya? Jangan lewatkan video ini dan tonton sampai habis. Nah, ini data dari salah satu betting platform Polymarket ya. Kalau kita lihat sendiri sebenarnya di tanggal 29 Oktober ini nanti, likely chance ya akan terjadi pemangkasan suku bunga atau rate cut ya. Nah, kalau kita lihat sendiri ini udah lebih dari 94% ya dengan target 25 BPS. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat ya ada juga ya yang berestimasi bahwa kemungkinan akan terjadi rate cut di 50 plus BPS. Cuman menurut gue kita cukup konservatif aja ya di 25 BPS. Jadi, likely chance banget nanti di tanggal 29 Oktober akan terjadi rate cut. Yang mana ini ya secara long term bakal berdampak positif banget ya. Nah, gimana keadaan market ya? Nah, kalau kita lihat dari DXY sendiri, ini tren penurunannya masih ya. Sebenarnya kalau kita lihat dia masih reject ya di area resisten yang gue tandin sebelah sini. Kemudian kalau kita lihat sebelum juga sebenarnya dia sudah sempat bounce dari area support sebelah sini. Ya ada chance memang kalau kita lihat di area support ini dia akan bounce kembali ya. Ya mungkin bisa jadi retest kembali ke area diagonal resistance sebelum akhirnya drop ya menuju ke area sekitar 95 atau 96 di area sekitaran sini. Nah, kalau kita lihat ya gold ini nggak ada rem ya, kalau gue lihat sendiri ya. Karena kalau kita lihat dari sisi patternnya ya, dari tanggal 6 sampai tanggal 19 dia konsolidasi kemudian breakout, terus kemudian tadi tanggal 23 ya sampai tanggal 27 juga dia sempat konsolidasi kemudian breakout. Nah, kalau kita lihat juga ya pattern ini bisa jadi mirip juga nih, mulai dari tanggal 30 ya, 30 September kemarin sampai mungkin ya kita bisa ekspektasi ya 1 atau 2 minggu ke depan kita bakal ngelihat dia akan konsolidasi terlebih dahulu baru kemudian breakout ya, dengan target terdekat yang bisa kita set itu di sekitaran 4000. Nah, kemudian salah satu indeks yang cukup erat kaitannya dengan market kripto sendiri atau Bitcoin, yaitu adalah Nasdaq ya. Nah, kalau kita lihat sendiri sebenarnya secara market structure ya, ini masih konsisten ya membentuk yang namanya market structure bullish ya, atau bullish market structure yang ngebentuk konsisten ya, lower low dan lower high ya, di area sekitaran sini dan sini nih. Ada chance sebenarnya untuk Nasdaq ini ya retest dulu ya, mungkin karya bullish order block di area sekitaran sini, baru kemudian dia melanjutkan kenaikannya dengan target ya 25747 ya. Nah, ini 2,618 ini sebenarnya udah hit ya di target kita sebelumnya kalau kalian memang rajin ya ngikutin market update dari gue. Secara stokastik pun kalau kita lihat ini udah masuk ke area resistance stokastiknya sendiri ya. Ya ada chance memang ini bakal reset terlebih dahulu ya ke area sekitaran sini ya, baru kemudian nanti reset dan melanjutkan kenaikannya ya, sehingga momentum bisa diperoleh kembali kalau kita lihat dari sisi stokastik. Oke, gimana keadaan market kripto ya di bulan Oktober ini? Nah, kalau kita lihat dari M2 ya, melawan Bitcoin atau M2 versus Bitcoin ya. Kalau kita lihat ini masih cukup lagging ya. Bitcoin sekarang berada di area 122 ribuan, sedangkan kalau kita lihat dari M2 sendiri ini udah mendekati area 150 sampai 140 ribu. Jadi secara M2 Liquidity Index ya versus Bitcoin ya ini masih cukup undervalue kalau menurut gue pribadi. Kalau kita lihat dari sini memang ada chance ya bahwa jika kita berpatokan dengan data ini ya, M2 Liquidity Index, kita bisa melihat bahwa Bitcoin itu ada potensi sebenarnya visit ke area 150 ribu.
Kalau kita lihat dari monthly return Bitcoin sendiri ini juga cukup bullish ya. Rata-rata kita lihat itu berada di angka 20% ya. Ya di atas 20% lah ya. Dengan mediannya itu 14%. Nah, cuman yang butuh kalian lihat juga sekitar 1 atau 2 tahun terakhir ini Bitcoin ya di bulan Oktober 2024 ini cuma mendapatkan return 10%. Artinya dia di bawah ya, di bawah dari average return sebelumnya. Meskipun kalau kita lihat ya di tahun 2023 ini malah di atas ya, sekitar 28%. Nah, kalau menurut gue pribadi kita cukup set ya di target yang cukup konservatif. Ya di atas 10% itu udah oke banget sebenarnya. Ya mungkin kalau kita mau pasang baseline itu ya di sekitar 15%-an ya. Nah, begitupun kalau kita lihat sebenarnya dari sisi Q4 atau quarterly return ya Bitcoin sendiri, kalau kita lihat dari data ini ya, di Q4 ini average-nya itu sekitaran 74% nih, dengan median 47%. Kalau kalian lihat sendiri, di tahun 2024 sebelumnya, dia masuk ke mediannya nih, di 47%. Nah, kalau menurut gue pribadi ya, bolehlah kita diskon ya, sebenarnya di Q4 ini ya, terjadi kenaikan at least ya di 40% gitu ya, atau ya mungkin di sekitar 20% sampai 40% gitu, itu udah oke banget kalau menurut gue pribadi ya. Nah, ini salah satu data lagi ya dari betting platform ya, Polymarket. Kalau kita lihat sebenarnya di bulan Oktober ini ya, Bitcoin itu ya ada chance sebenarnya buat visit ke area 135.000 sampai 130.000 juga ya. Ya, atau 130.000 sampai 135.000. Cuman kalau kita lihat ini, chance-nya sendiri masih 50-50 ya, bahkan 135.000 sendiri masih di ya bawah 50% lah ya. Nah, kalau menurut gue pribadi ya, di bulan Oktober ini kita dapat melihat sebenarnya Bitcoin akan membuat ATH baru. Menurut gue pribadi, target 126.000 ini cukup realistis ya untuk di bulan Oktober ini sendiri. Karena kita nggak bisa muluk-muluk juga ya untuk target di bulan Oktober ini sendiri. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya dari sisi Bitcoin sendiri ya. Kalau kita ambil data dari monthly return tadi ya. Monthly return tadi kan udah gue bilang ya, kalau di bulan Oktober itu sekitaran 10%, sedangkan kalau kita lihat dari average-nya sini di 20% ya. Kalau misal kita ambil baseline di 10%, ini menurut gue sedikit lebih rendah ya. Dia berada di area ya 120.000, sebenarnya bertepatan banget sih dengan betting platform tadi ya. Udah ideal banget sebenarnya kalau kita ngambil ya angka 10% ini sendiri. Namun buat kalian yang merasa cukup optimis ya di bulan Oktober ini sendiri bisa mendapatkan return 20%, karena menurut gue pribadi ini nggak realistis ya. Karena 20% ini sendiri ini cukup tinggi nih, ke angka 135 ribuan ya. Kita bisa set sebenarnya di bulan Oktober ini sendiri kita bisa melihat bahwa Bitcoin ya at least ya dia bisa visit ke area 126.000 ya, sesuai dengan latest monthly return di tahun 2024. Ya kalau kita lihat juga sebenarnya stochastic Bitcoin ini udah mulai crossing up ke atas yang menandakan bullish momentum udah diperoleh. Oke, ini terakhir yang bakal kita bahas bagaimana dengan altcoin ya. Nah, untuk altcoin sendiri, ini menurut gue masih cukup bullish secara market structure yang masih konsisten dengan bentuk yang namanya ya higher high dan higher low. Dan ini sekarang untuk Others sendiri lagi berkonsolidasi ya di area putih yang gue tanding sebelah sini nih. Ya untuk mid to long term menurut gue pribadi ya ada chance ya bahwa Others akan defisit kembali ya ke sekitar 400 bilionan ya. Atau kalau kita lihat di sini ya ada proyeksi kenaikan sekitar 33% untuk Others. Oke, segitu aja market update dari gue. Thank you yang udah menyimak. Jangan lupa follow, subscribe, dan jangan lupa juga ya join di komunitas aktif di sini secara gratis. Thank you.